Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar topik baru yaitu pembelahan sel, khusus membahas tentang mitosis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Pembelahan sel atau reproduksi sel tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah sel. Berdasarkan adat atau tidaknya tahap-tahap yang terjadi, maka pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara langsung, disebut juga dengan amitosis, atau pembelahan secara spontan tanpa tahap pembelahan. Amitosis ini terjadi hanya pada organisme prokariotik. Prokariot, sekarang kita ingat, prokariot itu ciri-cirinya apa? Dia tidak memiliki membran inti sejati. Contohnya, bakteri. Oke, ini adalah gambaran amitosis. Ini disebut dengan pembelahan biner. Satu sel menjadi dua sel. Jadi, ini nanti juga akan membelah secara biner. Dan seterusnya. Inilah amitosis. Kemudian secara tidak langsung. Ada dua, mitosis dan meiosis. Ini melalui tahap pembelahan. Mitosis terjadi satu kali tahapan, sedangkan meiosis terjadi dua kali. Kemudian mitosis dan meiosis ini terjadi pada organisme eukariotik. Mitosis terjadi pada sel-sel somatis atau tubuh, sementara meiosis terjadi pada sel-sel gamet. Setelah ini kita akan banyak membicarakan tentang mitosis dan meiosis. Sekarang kita perhatikan tahap pembelahan sel. Ini adalah gambaran fase siklus sel secara mitosis. Jadi siklus sel ini terdiri dari yang pertama adalah interfase. Interfase ini adalah fase persiapan untuk melakukan pembelahan sel. Terdiri dari 3 subfase. Yang pertama adalah G1 atau gap 1, kemudian fase S atau sintesis, dan G2 atau gap 2. G1 ini adalah fase di mana sel mengalami pertumbuhan. Sitoplasma sel dan organel-organel sel mengalami pertumbuhan. Jadi terjadi pertumbuhan sel. Kemudian fase S, sintesis. Yang disintesis apanya? DNA-nya. DNA di dalam inti sel mengalami replikasi. Kemudian yang terakhir adalah G2. Ini adalah fase di mana sel siap membelah. Siap membelah karena replikasi DNA-nya sudah selesai dan pertumbuhan selnya juga sudah selesai. Kemudian setelah interfase selesai, siklus sel dilanjutkan oleh fase mitosis atau mitotik, pembelahan, dan diakhiri oleh sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Di antara 3 siklus sel ini, maka interfaselah yang memakan waktu paling banyak, kurang lebih 90%. Pembelahan sel secara mitosis terjadi beberapa tahapan atau beberapa fase. Fase yang pertama adalah profase. Ini adalah fase dengan waktu terlama di antara fase-fase yang ada di mitosis. Yang terjadi adalah yang pertama, terjadinya pembentukan benang-benang spindel. Benang spindel ini adalah tempat perlekatan kromosom. Kemudian, benang spindel dihubungkan oleh aster yang akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan, yang nantinya akan bergerak ke utara dan ke selatan. Kemudian, perhatikan di sini terbentuk kromatid bersaudara. Yang di tengahnya ada sentromer. Bagaimana caranya terbentuk?
benang-benang kromatin akan berkondensasi membentuk kromosom. Kemudian kromosom akan berduplikasi sehingga terbentuklah kromosom dengan dua kromatidnya. Oke, jadi kesini dia berkondensasi, memendek, menebal. Kemudian kesini dia berduplikasi. Setelah ini selesai, maka di akhir profase membran intinya hilang. Maka selesailah tahap profase. Setelah profase selesai, maka masuk ke tahap berikutnya adalah metafase. Metafase ini adalah fase tersingkat pada semua fase secara mitosis. Ciri khasnya adalah kalau kita perhatikan semua kromosom berjejer di satu garis lurus, satu bidang yang disebut dengan bidang ekuator. Kemudian kromosom sudah terikat pada benang-benang spindle di mana asternya sudah berada di kutubnya masing-masing. Tadi pada saat profase dikatakan bahwa aster akan bergerak ke dua kutub yang berlawanan. Pada metafase sudah sampai kutub utara dan selatan. Benang-benang spindle akan mengikat kromosom, kemudian kromosom berjejer di bidang ekuator. Tujuannya adalah supaya pembagian DNA-nya sama rata. Sampai pada tahap ini, metafase selesai. Berikutnya adalah anafase. Diingat kembali, tadi pertama profase, kemudian metafase, dan sekarang anafase. Ini juga merupakan tahap yang singkat pada pembelahan sel secara mitosis. Kita perhatikan gambar yang terjadi sini. Kromosom pada bagian sentromernya mengalami pembelahan, sehingga membagi kromosom menjadi dua, dan ini disebut dengan kromatid. Jadi, pada anafase, kromatid menuju kutub yang berlawanan. Satu ke utara, satu ke selatan. Caranya bagaimana? Benang spindle akan memendek atau berkontraksi, menarik kromatid. Diingat, di sini bukan kromosom lagi, melainkan kromatid. Kromatid ini terjadi karena kromosom yang sudah berduplikasi, sentromernya membelah, maka masing-masing ini disebut dengan kromatid. Inilah ciri khas anafase ketika kromatid ditarik menuju kutub yang berlawanan. Setelah anafase selesai, maka masuklah ke tahap terakhir yaitu telofase. Kromatid yang ditarik ke arah kutub yang berlawanan tadi sudah sampai ke dua kutubnya masing-masing. Pada fase ini, kromatid sudah menjadi kromosom kembali. Kemudian, kromosom ini akan kembali membentuk benang-benang kromatin. Kemudian terjadi pembentukan membran inti, terjadi pembentukan nukleus. Kalau diperhatikan benang-benang spindalnya sudah hilang dan ada lekukan pembelahan, di mana sel ini nanti akan membelah menjadi dua. Oke, mitosis selesai dengan tahap-tahapnya. Kita ulangi lagi, profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu semua adalah pembagian inti sel. Setelah inti selnya dibagi, maka terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah pembagian atau pembelahan sitoplasmanya. Pembelahan sitoplasma. Di sini ada dua gambaran, satu sel hewan dan satu sel tumbuhan. Pada sel hewan, pembagian sitoplasma atau sitokinesisnya terbentuk cincin, maka pembagiannya terjadi kontraksi dari luar ke
dalam, terus mengalami kontraksi dari luar ke dalam sehingga terbentuklah dua sel anakan. Berbeda dengan sel tumbuhan, seperti yang kita tahu, sel tumbuhan adalah sel yang sangat keras karena memiliki dinding sel. Maka pembagian sitoplasmanya dimulai dari dalam sel dengan membentuk sekat sel. Maka sekat sel inilah dari dalam sel akan bertumbuh, akan membentuk dinding sel yang baru. Jadi singkatnya dapat kita katakan bahwa sel hewan membagi sitoplasma dari luar ke dalam, sementara sel tumbuhan membagi sitoplasma dari dalam keluar. Dengan alasan karena sel tumbuhan memiliki sel yang sangat keras sehingga harus dibentuk dinding sel yang baru dari dalam sel. Oke, sitokinesis selesai, maka hasil akhir dari mitosis adalah dua sel anakan. Oke, dari satu sel menjadi dua sel anakan. Sampai di sini materi mitosis, nanti akan kita lanjutkan ke materi meiosis pada video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Terima kasih.